Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga semuanya tetap sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker kalau kemana-mana. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sel, ya. Nah, sebelum membahas tentang sel, ya, saya akan sedikit mengingatkan kembali tentang ruang lingkup biologi, ya, di mana membahas tentang kajian ilmu biologi secara general. Nah, dalam kajian ilmu biologi itu ada yang namanya, karena makhluk hidup itu sangat banyak ya, kajiannya adalah tingkat makhluk hidup, jadi seluruh yang ada di bumi, di biosfer, maka dibuatlah tingkatan objeknya, ya, mulai dari molekul, sel, sampai dengan tingkat biosfer. Jadi molekul, sel, kemudian ada jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, sampai dengan biosfer. Ya, ada tingkat-tingkatannya. Nah, kemudian dari tingkat-tingkatan itu dibuatlah kajian mendalam pada tingkat tersebut. Makanya ada cabang-cabang ilmu biologi. Ya, pada bahasan tingkat sel ada cabang ilmu biologi yang membahas khusus tentang sel, yaitu adalah sitologi. Nah, cabang yang membahas tentang sel tersebut juga berkaitan dengan cabang ilmu lain, tergantung apa yang dipelajari. Misalkan tentang sel yang berkaitan dengan kekebalan imunitas, misalnya tentang leukosit. Berarti ada kaitannya dengan imunologi, ya, ilmu yang mempelajari tentang imunitas atau kekebalan tubuh, dan berkaitan juga dengan sitologi, ilmu yang mempelajari tentang kajiannya tentang sel. Seperti itu. Nah, balik lagi tentang sel ya. Saya akan share screen ya. Oke. Oke. Bahasan sel ini berkaitan dengan merupakan ilmu yang prekuisit atau ilmu yang merupakan syarat kalau di tingkat universitas. Karena bahasan sel itu bisa melebar kemana-mana, bisa berkaitan dengan proses yang terjadi di sel, yaitu misalkan ada pembelahan sel, apoptosis atau kematian sel, kemudian hereditas, ya, kemudian ada proses sintesis protein dan sebagainya. Bisa juga kaitannya dengan kajiannya tentang patogen atau penyakit yang diteliti sampai dengan tingkat sel, seperti itu. Nah, ya, berikut ini adalah konten dari PPT yang saya share. Nah, pada bahasan sel ini diharapkan kalian mampu mendeskripsikan komponen kimiawi yang menyusun sel, kemudian mampu menjelaskan struktur sel dan fungsinya sebagai sel unit terkecil kehidupan. Kemudian mampu menjelaskan perbedaan atau mampu membandingkan sel pada sel prokariotik dan eukariotik, kemudian mampu membandingkan sel eukariotik hewan dan sel eukariotik tumbuhan, ya. Jadi mampu menjelaskan dan memahami perbedaannya. Kemudian diharapkan juga mampu menginterpretasikan gambar atau foto dari hasil pengamatan. Jadi dari hasil pengamatan melalui langsung ataupun melalui interpretasi gambar, kalian mampu mengetahui ini loh bagian-bagian sel, kemudian fungsinya apa, kemudian mampu menjelaskan proses yang terjadi itu apa. Ya, mampu menjelaskan membran sel dan organel-organel sel, ya, karakteristiknya seperti apa. Kemudian mampu menjelaskan proses yang terjadi pada sel, perpindahan zat, ya, itu difusi, osmosis, transport aktif, endositosis, eksositosis, dan mampu membedakan proses-proses tersebut, ya, serta mampu misalkan untuk membuat model, ya, baik itu di 2 dimensi, 3 dimensi, kalian mampu membuatnya dan mampu menjelaskannya. Kemudian juga mampu untuk menjelaskan teknologi terkini mengenai sel. Ini di sini contohnya adalah tentang stem cell, ya. Jadi melakukan kajian tentang stem cell, lalu kalian menjelaskannya apa yang kalian kaji, kalian jelaskan, kalian presentasikan. Ya.
Oke. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dasar ya sebelum mempelajari sel. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa saja jenis sel? Yang kedua, apa saja organel-organel pada sel? Dan yang ketiga, apa fungsi, struktur, dan organel-organel pada sel? Nah, jadi pada video ini kita akan membahas tentang lebih fokus itu pada struktur sel, jenis sel, ya. Eh, jadi ada jenis sel, kemudian sel itu sendiri, organel-organelnya, struktur dan fungsinya apa. Bahasanya lebih ke situ. Ya, pertemuan selanjutnya mungkin video selanjutnya membahas tentang proses yang berkaitan dengan sel. Oke. Di sini kita juga ada membahas tentang sedikit tentang sejarahnya. Oke. Nah, sebelum membahas sampai dengan tingkat sel, sebelumnya sudah ada perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang biologi. Nah, ilmu pengetahuan tersebut berkembang sampai dengan titik sel karena adanya bantuan teknologi. Ya, jadi beberapa peneliti ya ada yang melakukan invensi atau membuat ya, kemudian ada juga yang melakukan penemuan, discover ya. Ada yang melakukan invented ya. Ini ada Johnson ini membuat komponen mikroskop ya. Kemudian ada Robert Hooke ini mempelajari tentang mikroorganisme ya pada rendaman jerami yang kemudian dinamakan sel. Ya, mulai dari sini Robert Hooke menamakan sel. Tapi belum sampai dengan bagian-bagian sel, hanya sel saja. Kemudian sekitar tahun 1675 ini Anthony van Leeuwenhoek ini mendiscover atau menemukan organisme uniseluler ya, organisme uniseluler. Kemudian ada teori sel yang mulai dikenal hingga saat ini itu adalah teori dari Slade dan Swan yang kemudian ada hampir sama dengan teorinya yaitu Virchow, Robert Virchow. Nah, Slade dan Swan ini berpikir itu suatu makhluk hidup dari sel. Kalau Slade itu berpendapat dari hasil penelitiannya bahwa tumbuhan itu tersusun dari sel. Ya, tumbuhan yang makroskopis ya, yang berukuran besar. Swan juga dia meneliti pada hewan ya, pada hewan makroskopis ini juga tersusun dari sel, sama seperti Schneiden. Nah, mulai dari sini ada dari penelitian-penelitian sebelumnya ya, maka mulai dikenal teori kalau makhluk hidup itu tersusun dari sel. Jadi makhluk hidup, tumbuhan, hewan ya, uniseluler ya, baik jenis single cell atau multiseluler itu tersusun dari sel. Nah, kemudian mengenai organel-organelnya itu mulai diteliti, mulai dari perkembangannya, mulai dari Purkinje, ya, di mana dia meneliti dan menemukan struktur yang dia belum tahu dan dia namakan itu sebagai protoplasma. Belum tahu detail-detailnya, tapi sudah menemukan struktur dan dia temukan dan dinamakan itu sebagai protoplasma. Ya, kemudian sekitar tahun 1855 Robert Virchow ini mencetuskan teori ya omniselula aselula. Jadi suatu sel ya tersusun dari sel lain. Nah, dari pendapat ini mulai dikenal adanya sebagai dasar teori pembelahan sel. Jadi dari satu sel berasal dari sel yang lain. Sel itu membelah dari satu sel menjadi dua, dua kemudian diperbanyak dan seterusnya. Suatu makhluk hidup tersusun dari sel dan satu sel itu berasal dari sel yang lain. Ini hampir sama. Tapi kalau yang ini lebih ke arah proses pembelahan sel. Ya, ini kemudian ada timeline-nya ya. Nah, ini ada juga Rudolf Virchow ya, dalam teorinya menyatakan omniselula aselula. Jadi dari suatu sel berasal dari sel juga. Nah, kemudian di sini diantaranya mulai setelah Rudolf Virchow itu mulai ditemukan organel-organel sel atau bagian-bagiannya, ya.
Tadinya kan hanya diketahui kalau ada protoplasma. Nah, ternyata di dalam protoplasma itu ada bagian-bagian lain atau struktur-struktur lain. Ada mitokondria oleh Altman, ya. Kemudian Fleming itu mendeskripsikan tentang kromosom itu pada saat proses pembelahan, saat mitosis, ya. Kemudian ada Golgi yang mendeskripsikan ditemukannya suatu struktur, ya, yang dia kenal menggunakan namanya menjadi aparatus Golgi atau kompleks Golgi atau badan Golgi. Badan Golgi bahasa Indonesianya kompleks Golgi atau aparatus Golgi. Aparatus Golgi dalam bahasa Latin, kompleks Golgi dalam bahasa Inggris. Ya. Tapi struktur yang dimaksud itu sama. Ya, kemudian ada Gorter dan Grendel. Di sini dia mendeskripsikan struktur membran plasma. Ya. Kemudian ada Porter ini mengidentifikasi struktur retikum endoplasma. Ya, dan beberapa sitoskeleton atau rangka sel dan sebagainya. Sehingga berkembang sampai saat ini. Jadi kajian tentang sel ya itu berkembang. Nah, sel sendiri kalau dari jenisnya itu ada banyak, tergantung apa yang dibahas. Kalau dari ada tidaknya membran inti, maka selnya ada dua jenis, yaitu sel prokaryotik dan eukaryotik. Pro itu artinya belum memiliki membran inti, eukaryotik ini sudah memiliki membran inti. Nah, prokaryotik ini contohnya adalah bakteri. Jadi strukturnya masih sederhana secara general dibandingkan sel yang eukaryotik lebih kompleks. Nah, sel eukaryotik ini contohnya adalah sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, bagaimana sih sel eukaryotik dan sel prokaryotik? Lalu apa perbedaannya dan bagaimana strukturnya? Nah, mulai dari sini kita bahas dulu tentang sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Terutama di sini awalnya adalah sel prokaryotik. Nah, sel prokaryotik itu dari segi strukturnya itu masih sederhana. Berukurannya lebih kecil dibanding sel eukaryotik yang ukurannya lebih besar, lebih kompleks. Dan dia itu berkompartemen atau ada ruang-ruang. Jadi organel-organelnya itu strukturnya di dalam itu lebih kompleks, lebih banyak dibanding yang prokaryotik. Kalau prokaryotik ini lebih sederhana, ya. Kemudian ini lebih simpel, yang ini lebih kompleks. Nah, untuk strukturnya lebih dalam ya dilihat itu pada ini. Struktur sel prokaryotik. Nah, di sel prokaryotik dan eukaryotik itu ada struktur yang sama. Jadi ada struktur yang dua-duanya ada, baik pada sel prokaryotik maupun sel eukaryotik. Ada struktur yang khusus hanya dimiliki oleh sel prokaryotik, tidak ada pada sel eukaryotik, dan sebaliknya, ada struktur yang hanya ada pada sel eukaryotik, tidak ada pada sel prokaryotik. Nah, kita lihat dulu secara prokaryotik, ya, di mana struktur lengkapnya, ya. Jadi, struktur lengkapnya. Ada sel yang memiliki struktur lengkap, bakteri yang memiliki struktur lengkap, ada yang tidak. Yang memiliki struktur lengkap itu yang punya tambahannya itu misalnya memiliki kapsul atau envelope atau slim layer. Nah, kapsul ini sebagai pelindung tambahan atau pelapis tambahan sehingga dia selnya strukturnya lebih tebal, pelindungnya lebih tebal, dia lebih tahan terhadap serangan dan kalau bakteri bersifat patogen maka sifat bakteri tersebut lebih patogen. Nah, struktur dari luar itu adalah di sini kapsul, ya, tidak semua bakteri punya, ada yang punya, ada yang enggak. Kemudian ada dinding sel, ini juga ada yang punya, ada yang enggak. Nah, tapi yang jelas punya adalah membran plasma atau membran sel, di sini ada membran plasma. Ya, fungsinya sebagai selaput atau pelindung, ya, matriks dan isinya untuk membran plasma. Nah, kemudian ada bagian yang ini berwarna biru keunguan, ya. Ini adalah matriks atau zat pengisi, ya. Di sini secara khusus dinamakan sitosol atau cairan sel. Nah, di dalamnya sitosol ini terdapat struktur lagi, ya. Di sini ada yang seperti benang yang kemudian kita gulung dengan kecil, dengan rapat, ya, dengan cara berantakan, ya. Kita letakkan di tengah, ya. Ini merupakan kromosom.
Kromosom itu adalah materi genetik. Nah, materi genetik itu kalau pada bakteri ada dua. Ada yang ini, ada juga ini. Ada nukleoid, materi genetiknya, dan ada pada plasmid. Nah, kalau nukleoid ini berisi kode genetik atau gen yang mengatur proses biologis sel. Jadi misalkan proses respirasi, mendapatkan makanan, vakuola, protein-protein tertentu, dan sebagainya. Tapi kalau plasmid, ini lebih ke arah mengatur kode-kode yang mengatur misalkan saat itu membelah atau membawa sifat patogen. Jadi dia bisa menempel pada sel manusia atau masuk kepada sel bakteri lain ya, membawa sifat yang patogen atau membawa penyakit. Itu pada plasmid. Nah, kemudian ada bintik-bintik ini ya, yang hitam itu merupakan ribosom. Fungsinya untuk sintesis protein. Sintesis protein, dari namanya sintesis itu berarti meniru atau membuat yang mirip protein. Protein itu makromolekul atau molekul yang berukuran besar. Jadi membuat protein. Nah, kemudian di sekitar sini ada tempat penyimpanan makanan atau food granule atau kantong makanan. Nah, di luar itu ada struktur berupa alat gerak ya, ada beberapa, yaitu ada yang banyak sekali di sekitarnya itu ada namanya fimbre, rambut yang lebih kecil. Jadi struktur spesiesnya lebih kecil. Kemudian ada yang sedang atau agak panjang, namanya pilus. Nah, yang lebih panjang lagi, yang terlihat jelas ya, itu adalah flagellum. Nah, pada bakteri ini terdapat fimbre yang fungsinya untuk menempel pada permukaan. Ya, nukleot ini berisi materi genetik itu berupa DNA, deoksiribonukleik asid. Ada juga pada plasmid. Nah, membran plasma untuk membungkus matriks sitoplasma dan organelnya, ada yang punya dinding sel untuk pelindung tambahan juga sebagai pelapis ya. Kapsul itu untuk pelapis juga tapi lebih tebal, jadi fungsinya keduanya untuk melapis dan melindungi ya. Flagel sebagai alat gerak. Flagel contohnya pada bakteri. Contoh sel yang memiliki flagel ya pada tubuh manusia misalnya adalah pada laki-laki itu ada sperma. Dia memiliki struktur flagel. Nah, pada gambar ini flagelnya, alat geraknya tidak hanya satu, tapi ada 3 di ujung. Nah, pada sel prokaryotik dan eukaryotik ada struktur yang sama yang dimiliki. Nah, struktur yang sama yang dimiliki itu adalah matriks, yaitu sitosol, ada ribosom berkaitan dengan proses sintesis protein. Kemudian ada membran plasma, selaput yang secara umum ada pada setiap sel, serta materi genetik. Nah, tadi itu untuk sel prokaryotik. Oh ya, pada sel prokaryotik itu ada organel ya, misalnya pada E. coli, Escherichia coli yang berfungsi untuk menghasilkan energi atau proses terjadinya pembentukan energi. Itu ada di struktur khusus namanya mesosom. Nah, mesosom itu berupa lipatan dan divisi. Ini membran melingkar, lalu di bagian ujungnya ini ada yang berupa melipat. Nah, struktur yang melipat itu ya namanya mesosom. Nah, fungsi lipatan itu untuk memperluas permukaan karena di sekitar situ terdapat enzim-enzim dan struktur lain yang berkaitan dengan proses menghasilkan energi untuk aktivitas sel tersebut. Jadi, proses menghasilkan energi ada pada bagian struktur yang namanya mesosom. Contohnya pada Escherichia coli di sel prokaryotik. Nah, selanjutnya kita bahas untuk sel eukaryotik. Nah, sel eukaryotik ini merupakan sel-sel yang sudah memiliki membran inti. Kalau tadi intinya itu terlihat jelas tanpa selubung ya. Jadi
langsung tercampur dengan matriksnya di sitoplasma. Kalau yang ini ada border atau ada batasan. Nah, di sini dia. Nah, untuk sel eukariotik ini contohnya adalah sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, yang kita bahas lebih dahulu adalah sel tumbuhan. Dibanding dengan sel prokaryotik, ini sudah lebih kompleks atau banyak struktur di dalamnya, bagian-bagiannya, kompartemen-kompartemennya. Nah, pada sel tumbuhan ya, strukturnya itu ada vakuola ya, di sini sebagai tempat penyimpanan, bisa penyimpanan air, gula, kemudian zat pati dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga materi genetik yang disimpan di nukleus atau inti. Nah, dia ada strukturnya lagi untuk materi genetiknya itu, ada nukleus. Nukleus itu terdiri dari ada seperti katakanlah seperti ibaratnya itu seperti bola ya, dia dua lapis. Jadi lapisan pertama dan lapisan kedua. Nah, sekitar permukaannya itu terdapat pori-pori. Pori-pori inti atau di sini adalah porus inti. Nah, di dalamnya terdapat materi genetik ya yang terkondensasi atau memadat atau mengumpul yang terlihat jelas. Nah, itu namanya anak inti atau nukleolus. Nah, di sekitar situ terdapat materi genetik juga ya. Dia seperti benang tapi tidak mengalami kondensasi, tidak memadat, tidak mengumpul ya, tapi tersebar ya. Jadi masih seperti serabut ya, tapi tersebar di sekitarnya. Nah, itu merupakan benang-benang kromatin. Nah, baik nukleolus maupun benang kromatin ini sama-sama berisi materi genetik. Nah, materi genetik itu bisa berupa DNA atau RNA. Nah, di luar ini terdapat retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ya, di retikulum endoplasma itu banyak sekali bintik-bintik struktur namanya ribosom. Nah, retikulum endoplasma atau endoplasmic reticulum dalam bahasa Inggrisnya itu menempel dari pori-pori nukleus sampai dengan keluar. Struktur yang lebih dekat itu berupa seperti lembaran dan yang agak jauh itu seperti tubul atau tabung-tabung. Yang paling dekat dengan inti atau nukleus itu dinamakan retikulum endoplasma kasar, dan yang jauh itu seperti kantong-kantong atau tubuh-tubuh itu merupakan retikulum endoplasma halus. Kenapa strukturnya demikian? Karena berkaitan dengan proses sintesis protein. Ya, mekanisme proses sintesis protein itu dijelaskan detailnya nanti pada kelas 3 pada proses sintesis protein. Tapi akan saya jelaskan secara singkatnya. Nah, jadi di dalam sini itu ada materi genetik. Nah, materi genetik itu ada DNA dan RNA. Nah, DNA dan RNA ini merupakan kode yang membawa sifat makhluk hidup, membawa sifat untuk pembuatan suatu protein, kemudian untuk pewarisan rambut, warna kulit, dan sebagainya. Jadi, morfologi tubuh, ya, bisa juga mempengaruhi fisiologis tubuh. Ya, kode genetik yang diwariskan. Nah, misal itu berkaitan dengan proses yang kompleks, misalkan mulai untuk membentuk suatu protein yang berkaitan dengan darah untuk bentuk hemin. Nah, di sini terdapat materi genetik di intinya. Materi genetik itu sangat padat, jadi seperti benang yang terkumpul. Benangnya itu ibaratkan benang diuraikan, ya. Nah, kemudian kodenya ini nanti akan membentang. Nah, nanti di copy, ya, nanti akan membentuk benang yang pendek yang namanya RNA. Yaitu sama-sama materi genetik juga, tapi dia rantainya lebih pendek untuk RNA. Nah, RNA ini keluar ya membawa genetik untuk nantinya dia membawa kode ya untuk keluar. Nah, nanti di luar itu ada struktur yang membawa untuk membentuk protein ya. Jadi nanti dia keluar ke pori-pori, nanti dia ke retikulum endoplasma. Nah, di retikulum endoplasma ini kan banyak sekali struktur kecil-kecilnya itu ribosom. Nah, nanti RNA yang keluar itu nanti akan menempel dengan ribosom. Jadi RNA yang keluar nanti ribosom akan datang ya. Struktur ribosom ini nanti sebagai penyambung. Karena RNA ini berisi kode yang membawa untuk membentuk protein.
Jadi protein itu merupakan makromolekul atau molekul yang berukuran besar. Nah, protein itu tersusun dari penyusun yang kecil-kecil namanya asam amino. Nah, si RNA ini membawa kode-kode asam amino. Nah, jadi RNA nanti akan bergabung dengan ribosom ya. Nanti akan ada asam amino yang datang ya. Kemudian terus berdatangan dia akan membentuk rantai-rantai yang panjang. Nah, rantai yang panjang itu nantinya akan membentuk protein. Rantai yang asam amino yang semakin panjang nanti akan membentuk protein atau jadi protein. Nah, protein itu nanti keluar ke kompleks Golgi atau badan Golgi atau aparatus Golgi. Ya, jadi dia sebenarnya akan dibawa keluar sel, tetapi dibawa dulu ke cabang kompleks Golgi. Ibaratnya kalau kurir, ya dibawa ke cabangnya dulu. Nah, di kompleks Golgi itu tidak langsung dibawa keluar, tetapi ada proses modifikasi. Jadi protein yang sudah dibuat, yang sudah keluar ya dari retikulum endoplasma, kemudian masuk ke kompleks Golgi. Nah, di situ ada penambahan dan sedikit perubahan, kemudian dibawa keluar. Nah, dari kompleks Golgi ini dibawa keluar ya ke membran sel ya, yang secara umum setiap sel ada, itu dalam bentuk kantong atau vesikel, jadi dalam bentuk bulatan. Nah, itu dalam bentuk namanya lisosom. Nah, kemudian nanti akan berfusi ke membran sel. Nah, kalau pada tumbuhan, nanti dia akan berfusi juga ke dinding sel. Nah, di sekitar dinding sel, ya ini antara sel satu dengan sel lain itu terdapat pori-pori, namanya plasmodesmata. Nah, di antara plasmodesmata itu, jadi antara satu sel dengan sel lain, karena struktur pada tumbuhan itu paling luar itu adalah dinding sel atau sel wall, maka terdapat pori-pori atau celah. Nah, pori-pori atau celah itu nanti berkaitan dengan proses perpindahan zat. Nanti akan dibahas pada video yang berikutnya. Nah, tadi itu untuk beberapa organel. Nah, selain itu juga pada tumbuhan itu terdapat mitokondria, terdapat kloroplas, ya, terdapat rangka sel atau sitoskeleton. Nah, di sini terdapat mitokondria dan kloroplas. Keduanya ini dikenal sebagai powerhouse atau tempat menghasilkan energi. Nah, ini merupakan struktur pada tumbuhan. Nah, ini sel eukariotik pada hewan. Ya, nanti akan dibahas perbedaan untuk mitokondria dan kloroplas serta strukturnya kenapa dikenal sebagai powerhouse. Nah, pada sel hewan ini dia hampir sama dengan sel tumbuhan, akan tetapi ada struktur yang ada struktur yang tidak. Yang jelas ada di sini adalah matriks, itu sitosol, kemudian inti yang berkompartemen dan berpori, dan sama ada nukleolus, ada borinya, ada benang kromatinnya, kemudian ada retikulum endoplasma kasar dan halus, ada kompleks Golgi, ada mitokondria, tetapi tidak ada kloroplas karena sel hewan itu heterotrof, tidak dapat memanfaatkan. Oke. Oke. Nah, struktur yang tidak sama itu adalah tidak memiliki kloroplas karena sel hewan itu heterotrof, tidak bisa memanfaatkan sumber anorganik menjadi organik, menjadi glukosa dan sebagainya, itu tidak bisa. Ya, itu tidak memiliki dinding sel. Sehingga kalau dilihat dari preparat atau dari jaringan ya, kalau sel tumbuhan itu lebih tersusun rapi, ya, seperti ibaratkan bata. Kalau sel hewan itu lebih tidak beraturan. Nah, kalau pada sel hewan itu ada struktur khususnya itu sentriol. Nah, ini fungsinya berkaitan pada saat proses pembelahan sel atau cell division. Karena pada saat pembelahan sel itu dimulai dari penggandaan materi genetik dulu,
baru nantinya diikuti pembelahan membran sel atau membran plasmanya, nanti baru diisi organel-organelnya. Nah, sentriol ini berfungsi karena yang pertama membelah adalah materi genetiknya, ya. Materi genetiknya itu membentuk huruf X atau kromosom, ya. Nanti sentriol ini sebagai kutub. Jadi pada saat proses pembelahan, nanti kromosomnya atau X-nya ini nanti akan memisah ke ujung dan ujung. Jadi saling berjauhan. Jadi sentriol ini seperti polar yang mengatur ke ujung sana, yang satu ke ujung sini untuk membelah. Semakin jauh untuk semakin membelah. Nah, untuk organel sel ya yang selanjutnya dibahas itu yang untuk sel yang kompleks itu sel eukariotik itu ada organel. Organel utamanya itu membran sel, nukleus, nukleoplasma, dan sitoplasma. Dan untuk organel itu ada yang bermembran. Bermembran dua, satu dan tidak bermembran. Yang bermembran dua itu ada mitokondria, kloroplas, dan plastida. Yang punya satu membran itu retikulum endoplasma, aparatus Golgi atau kompleks Golgi atau badan Golgi, lisosom, sentriol, badan mikro, dan vakuola. Badan mikro ini berkaitan dengan hal-hal mikro, ya, struktur mikro. Organel yang tidak bermembran contohnya sitoskeleton atau rangka sel dan ribosom. Yang pertama, struktur dinding sel pada tumbuhan. Ya, untuk dinding sel ini, ya, dia bersifat kaku dibanding membran plasma karena secara ketebalan untuk dinding sel pada sel tumbuhan itu lebih tebal dibanding membran selnya. Jadi membran sel sama dinding sel itu lebih tebal, yang satu segi yang satu segi tebalnya. Jadi untuk dinding sel lebih tebal. Nah, dia lebih tebal karena dia tersusun dari anyaman-anyaman yang berlapis-lapis sehingga lebih tebal. Nah, anyaman itu tersusun dari hemiselulosa pektin. Jadi ada selulosanya. Nah, kalau membran, ya membran sel baik sel prokaryotik, eukaryotik itu merupakan tersusun dari strukturnya adalah lipid layer. Lipid layer itu artinya lapisan lemak, lipid yang dua lapisan, lapisan atas dan lapisan bawah. Ya, jadi di bagian kepala, ekor, kepala. Lipid layer. Nah, di tengah-tengah ini yang di antara lipid layer itu merupakan protein. Yang sampai atas sampai bawah itu adalah protein integral, yang hanya di pinggir aja namanya protein perifer. Nah, yang di luar itu merupakan glukosa. Jadi, jika protein berkaitan dengan lipid, jadi protein lipid ya, lipoprotein. Kalau lipid sama glukosa, jadi glikoprotein, seperti itu. Nah, ini untuk pada bakteri, dinding sel itu ada yang tebal, ada yang tipis. Tebal itu berarti dinding selnya tebal. Saat dilakukan tes, dilakukan observasi dengan memberi zat warna, ya, atau strain, dia akan menyerap zat warna sehingga lebih terlihat atau kecenderungannya lebih positif. Kalau ini karena dinding selnya lebih tipis, ya, anyamannya lebih tipis, maka zat warna yang dideteksi yang diterima itu lebih sedikit atau kurang terlihat karena sisanya luntur. Maka untuk warna lebih negatif atau kurang terlihat, maka dikenali dengan bakteri gram negatif. Jadi untuk bakteri berdasarkan zat pewarnaan itu ada bakteri gram positif, ada gram negatif. Nah, dinding sel ini berkaitan dengan sifat patogenitas suatu bakteri. Semakin tebal, semakin berkapsul, maka kemungkinan bakteri itu untuk terkena kondisi yang tidak baik itu semakin kecil. Dia lebih survive untuk bertahan hidup. Nah, ini gambaran jelasnya untuk membran sel. Ini protein yang besar, protein integral. Ini adalah lipid bilayer, ya. Jadi kalau bergabung ya dengan protein, di bagian luar protein jadi glikoprotein, dengan lipid menjadi glikolipid. Nah,
Membran sel ini fungsinya sebagai penyaring. Jadi seluruh bagian di sekelilingnya itu selektif terhadap apa yang keluar dan masuk. Kalau untuk gas, dia itu permeable atau boleh lewat atau boleh keluar masuk. Ya, jadi seperti karbon, nitrogen, oksigen, ya, dengan cara difusi, ya, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, dia kan bisa lewat. Tapi kalau eh, molekul organik seperti glukosa, fruktosa itu impermeable atau tidak bisa lewat, tidak lulus saring, tidak bisa melewati membran. Ion juga tidak bisa lewat. Nah, kalau etanol ini bisa lewat. Urea, air itu bisa lewat. Nah, kalau untuk molekul polar seperti asam amino, ATP, itu dia tidak bisa lewat. Nah, ion-ion ini bisa lewat kalau ada saluran untuk membantu melewatinya. Nah, pada bagian atas ini, ya, kalau kita lihat di sini ada protein integral. Nah, protein integral ini salah satu fungsinya pada membran itu dia berfungsi sebagai channel atau sebagai saluran atau sebagai pintu. Jadi pada saat tertentu dia bisa terbuka sehingga ion bisa keluar masuk. Tapi pada saat tertentu dia akan tertutup. Nah, proses pembuka dan bentuknya itu dibantu oleh struktur berkaitan dengan neurotransmitter, kemudian ada perbedaan potensial dan sebagainya. Itu nanti akan dijelaskan lebih kompleks lagi pada bahasan yang lain atau mungkin di video berikutnya. Nah, struktur channelnya itu seperti ini. Ada yang satu arah, dari luar bisa masuk saja, atau dari dalam bisa keluar saja, atau bisa juga dua kali, bolak-balik dua arah. Jadi bisa keluar dan bisa masuk. Nah, ini struktur untuk intinya. Berikut ini adalah fungsi dari nukleusnya. Nah, kurang lebih dibayangkan itu seperti ini. Jadi yang terkondensasi ini nukleus atau anak inti. Yang sekitarnya itu terdapat benang-benang, ya, berisi materi genetik juga, tapi tidak memadat. Nah, itu namanya benang-benang kromatin. Ada juga memadat tapi berbentuk X, itu namanya kromosom. Nah, pada saat itu terdapat istilah sitosol, sitoplasma, protoplasma, dan nukleoplasma. Ini kalian harus paham. Jangan bingung, jangan tertipu. Kalau sitosol berarti cairan sel, berarti matriksnya atau zat yang mengisi secara keseluruhan. Kalau sitoplasma berarti adalah organel dan sitosol atau cairan sel, tapi tanpa nukleus. Kalau protoplasma itu semua kecuali membran. Jadi inti, anak inti, dan sitoplasma. Kalau nukleoplasma itu berisi matriks nukleus. Sitoplasma cairan sel, kalau nukleoplasma berarti matriks juga, ya. Karena sitoplasma juga matriks, tapi kalau nukleoplasma itu matriks inti. Nah, tadi sempat saya jelaskan kalau mitokondria dan kloroplas itu berfungsi sebagai powerhouse atau tempat penghasil energi. Nah, strukturnya dilihat pada mitokondria lebih dahulu. Jadi, itu seperti bean atau kacang. Jadi, seperti kurang lebih kacang tanah, kacang hijau. Nah, dia merupakan dua lapis atau dua membran. Ini lapisan luar, ya, seperti kacang, dan lapisan dalam itu seperti usus yang berlipat-lipat. Nah, di dalamnya ada matriks atau zat pengisi, dan di sekitar matriks itu terdapat ribosom. Nah, ribosom ini berkaitan dengan sintesis protein, dan ada protein-protein juga, dan enzim-enzim juga, karena enzim itu tersusun dari protein. Jadi, ada banyak sekali enzim, nah karena enzim tersusun dari protein, ada banyak sekali protein. Nah, enzim-enzim ini berkaitan dengan proses pembentukan energi. Jadi kalau di membran yang berlipat-lipat ini, kalau diperjelas kurang lebih gambarnya seperti ini secara skemanya. Ada banyak protein, ada banyak strukturnya, ada banyak enzimnya. Nah, salah satu strukturnya adalah seperti ini. Jadi masuk ion dan di sini membulat. Struktur untuk berputar atau dikenal dengan struktur ATP sintase. Di mana ini bisa bergerak seperti kincir bagian bawahnya kalau ion hidrogen itu masuk ke dalam. Sehingga menyebabkan
ADP jika ditambah P menjadi ATP. ADP adalah adenosin difosfat. Jadi adenosin yang mengandung 2 fosfat. Nah, ADP kalau ditambah fosfat lagi, maka fosfatnya bergabung berikatan. Jadi adenosin trifosfat, 3 fosfat. Nah, ATP ini merupakan senyawa kimia yang merupakan sumber energi. Jadi merupakan struktur atau senyawa kimia tapi punya nilai energi yang besar, itu ATP. Penyimpanannya pada molekul dengan cara ATP. Nah, kalau kloroplas ini juga sebagai powerhouse ya, karena tumbuhan itu organisme autotrof. Dia juga 2 membran. Nah, prosesnya itu untuk fotosintesis protein, untuk fotosintesis ya, spesifiknya terjadi pada kloroplas ya. Untuk fotosintesis itu ada proses namanya reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, di dalam strukturnya kurang lebih seperti ini. Jadi seperti lensa ya, kurang lebih seperti lensa, 2 lapis yang di dalamnya terdapat seperti ibaratnya tumpukan koin. Satu koin namanya tilakoid, tumpukan koin namanya grana atau granul. Nah, di antara koin-koin itu terdapat penghubung ya, namanya lamela, atau di antara tower-tower ibaratnya kalau kita menyebutnya, terdapat matriks dan terdapat penghubung. Matriks itu namanya stroma, kalau penghubungnya namanya lamela. Nah, di dalam tower ya atau tumpukan koin itu terjadi proses pertama, kalau dalam fotosintesis itu adalah reaksi terang, di mana di sini ada foton, yaitu merupakan cahaya matahari mengandung menyinari bumi ya dengan cara radiasi itu merupakan energi. Jadi cahaya matahari yang menyinari itu membawa paket-paket energi, namanya foton. Nah, foton itu mengenai tempat untuk terjadinya reaksi namanya fotosistem. Ya, struktur sepanjang ini merupakan fotosistem. Dia mengenai bagian struktur luar dulu, lalu mengalami penurunan tangga energi, jadi dari yang jauh makin dekat, makin dekat, makin dekat, lalu ke pusat fotosistem, yaitu merupakan klorofil. Nah, jadi klorofil itu beragam, ada klorofil A, B, dan karotenoid. Nah, si foton ini menyinari kompleksnya pusat sistem dari luar, kemudian masuk ke dalam, menuju ke pusat reaksi. Nah, mitokondria dan kloroplas itu ada bersama dan perbedaan. Keduanya sama-sama sebagai powerhouse, ya. Tapi kalau untuk tumbuhan, ya itu bisa dari kloroplas, dari mitokondria. Kalau untuk hewan, karena dia organisme heterotrof, hanya dari seperti mitokondria saja. Nah, keduanya itu sama-sama punya materi genetik, ya, di dalam mitokondria dan kloroplasnya. Karena untuk sintesis protein itu untuk enzim itu untuk proses biologis, untuk energi. Jadi ada RNA, DNA, ada materi genetik. Kemudian dia double layer, ada enzim, ada ribosom. Itu menyediakan energi. Nah, tapi kalau kloroplas itu bentuknya seperti lensa, ya. Pada tumbuhan ada yang mengandung klorofil. Nah, pada tumbuhan ini, kalau kloroplas, penyimpanan sumber energi secara kimiawinya, kalau pada mitokondria kan ATP. Ini tidak hanya ATP, tapi ada NADPH. Nah, kalau mitokondria itu hanya ATP. Nah, kloroplas ini juga merupakan sebagai tempat penyimpanan. Jadi, kloroplas itu merupakan bagian dari plastida, ya, atau kanal yang secara memiliki fungsi khusus, itu plastida. Nah, plastida ini bermacam-macam. Ada protoplastid, ada etioplas, menyimpan lemak, kloroplas, ya, berisi pigmen klorofil, leukoplas, ya, kemudian ada amiloplas untuk menyimpan amilum, alaioplas dan proteinoplas untuk menyimpan protein. Berikut ini perbedaan dari masing-masing plastik. Nah, ini adalah struktur RNA yang secara kasar dan halus.
Kalau RNA kasar itu berupa lembaran, ya, dia itu lebih stabil, ya. Dia sangat tahan kadang-kadang karena kematian sel, ya, berkaitan dengan ribosom, ada berasosiasi dengan ribosom. Kalau yang retikulum neoplasma halus, dia berbentuk tubular atau seperti tabung-tabung, dia tidak stabil atau kurang stabil. Nah, tadi materi organik yang dari RNA itu, ya, kemudian dibawa ke kompleks Golgi. Nah, di sini terjadi modifikasi. Nah, tahapan modifikasinya itu seperti ini atau seperti ini. Di kompleks Golgi itu ada 4 bagian, yaitu TGN, Trans-Golgi Network, ada transisterne, medical cisterne, dan CGN, Cis-Golgi Network. Nah, proses masuknya, ya, kalau ke kompleks Golgi itu arahnya dari arah cis ke trans. Jadi dari arah sini ke sini. Nah, selanjutnya itu ada vakula. Vakula sebagai penyimpanan. Ini ada beberapa hewan yang punya. Vakula itu secara general bisa untuk menyimpan. Bisa menyimpan cadangan makanan, bisa menyimpan air, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini ada kompleks Golgi yang berkaitan dengan protein yang masuk dari retikulum endoplasma ke kompleks Golgi dulu untuk dimodifikasi, baru dibawa keluar. Nah, dibawa keluar itu strukturnya membentuk seperti kantong. Nah, kantong itu namanya lisosom. Nah, lisosom sendiri secara spesifik itu dia mengandung enzim hidrolitik. Enzim hidrolitik itu berkaitan dengan proses untuk meriliskan suatu protein atau organel tertentu. Ya, nah lisosom ini juga berkaitan dengan proses apoptosis atau kematian sel. Jadi dia itu menyerang suatu sel sehingga sel tersebut itu menjadi rusak atau pecah atau lisis. Nah, ini misalnya pada sel yang terinfeksi oleh virus. Nah, lisosomnya aktif, dia akan mengakibatkan suatu sel itu akan lisis. Nah, itu merupakan pertanyaan yang pertama, ya, jika suatu sel tersebut itu sudah terinfeksi oleh bakteri lain, sehingga kalau ada kejadian langsung dilakukan tindakan. Nah, lisosom itu, ya, ada yang endositosis, autofagi, dan fagositosis. Endositosis itu ke dalam sel dan diproses lagi. Autofagi itu tidak berfungsi atau disebut dengan autofagosom. Nah, kalau fagositosis itu ini contohnya, ya, memakan bakteri atau virus dengan bentuk fagogram. Nah, selanjutnya ini ada tentang proses sel dan ada sentrosom, ya, tapi akan saya jelaskan lain waktu. Nah, di sentrosom ini tadi untuk pembentukan saat pembelahan sel. Strukturnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada yang distal, ada yang subdistal. Oke, sampai sini sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap lakukan protokol kesehatan dan jaga kesehatan.